yaitu melakukan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara logika, ketika kita mencium tangan seseorang, pastilah kita menunduk. Dan apakah benar yang dikatakan bahwa Nabi itu tidak pernah dicium tangannya ataupun kakinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Di dalam budaya kita ada yang namanya bersalaman, dan hal tersebut termasuk sunnah di dalam agama Islam. Tetapi di dalam tradisi yang lebih jauh lagi, kita diajarkan untuk mencium tangan orang yang lebih tua dari kita ataupun orang yang dianggap lebih mulia dari kita. Contohnya seperti orang tua kita sendiri, ataupun guru-guru kita, atau orang yang dianggap solih ataupun alim dengan ilmunya. Apakah hal tersebut diperbolehkan di dalam Islam ataukah malah haram? Karena bisa menjurus ke syirik, yaitu melakukan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam video ini kita akan membahasnya. Dikarenakan Ustadz Wahabi melarang untuk mencium tangan orang lain, baik itu orang yang lebih tua ataupun orang yang kedudukannya lebih mulia dari kita. Ustadz Wahabi tersebut antara lain adalah Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas dan juga Ustadz Maududi Abdullah. Baik, kita akan tampilkan satu persatu. Kalau orang itu setiap ketemu dia sama dia harus cium tangan supaya dapat berkahnya, ini nggak boleh. Dan kadang-kadang dia nggak cukup sekali, cium tangan 2 kali. Udah, cium 2 kali cium tangannya supaya barokah, nggak boleh. Dan dia senang kalau ada orang cium tangan, dia senang dikasih begini. Nggak boleh. Dalam Islam nggak boleh. Sama seperti orang, ya, ini sering juga antum salaman ini begini. Ini nggak boleh, biasa aja salaman. Nah, itu adalah pendapat dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, bahwasanya bersalaman itu cukup dengan tangan saja tanpa harus mencium tangannya ataupun menunduk. Secara logika, ketika kita mencium tangan seseorang, pastilah kita menunduk. Karena kedudukan tangan itu kan di bawah, bukan di sejajar dengan wajah seperti ini. Maka tentu pasti kita akan menunduk secara tidak langsung. Baik, sebelum kita tanggapi, kita lanjut ke video selanjutnya, yaitu Ustadz Maududi Abdullah. Kalau kepala kita sudah diusap kiai, seolah-olah ada jaminan kamu pasti surga. Sehingga berebut mereka mencium tangan kiainya, dan kiainya pun seolah-olah memberikan pemahaman itu kepada muridnya. Dengan mudahnya tangannya selalu diangkat untuk dicium oleh murid-muridnya. Bahkan kadang-kadang tangannya dibawa agar muridnya ruku mencium tangannya itu. Siapa anda, wahai kiai? Apakah stempel surga ada di tanganmu? Apakah surga Allah ada pada orang-orang yang menciummu dan mencium kakimu? Rasul manusia terbaik di permukaan bumi. Manusia terbaik di permukaan bumi. Tak seorang pun yang mencium kaki beliau. Manusia terbaik sepanjang kehidupan sejarah manusia yang ada di permukaan bumi, mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Tak seorang pun yang dibiarkan ruku di depan beliau. Siapa anda? Agama apa yang anda ajarkan kepada manusia? Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Anda tidak lebih mulia daripada Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Mas'ud. Anda tidak lebih mulia daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Tak seorang pun manusia-manusia mulia yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai Muhajirin dan Ansar yang dilakukan itu oleh umat kepada mereka. Tapi anda, ya Abu Bakar dan Umar, Utsman dan Ali tidak memiliki ini. Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Anda, siapa anda? Nah, itulah pendapat dari Ustadz Maududi Abdullah, bahwasanya orang itu tidak boleh dicium tangannya, baik itu kiai ataupun siapapun. Padahal seorang kiai itu kan mengajari adab kepada santri-santrinya untuk mencium tangan orang yang lebih tua, orang yang lebih mulia. Mencium tangan kepada orang tuanya, yang implementasinya kan seperti itu. Tetapi ini tidak diperbolehkan secara mutlak. Bahkan seakan-akan dicap kiai itu memiliki kunci surga. Barang siapa yang menciumnya akan mendapatkan surga dan lain sebagainya. Dan apakah benar yang dikatakan bahwa Nabi itu tidak pernah dicium tangannya ataupun kakinya? Nah, nanti akan kita bahas. Begitu juga para sahabat, para salaf, tidak ada yang melakukan hal tersebut. Kita juga akan bahas nanti. Dan juga nanti di akhir video saya akan tampilkan Ustadz Salafi Wahabi yang ternyata memiliki pandangan lain tentang mencium tangan ini. Baik, kitab yang pertama yang akan kita bawa adalah kitab Riyadhus Shalihin. Punya kami di halaman 291. Di dalam Bab Istihbabil Musafahati 'indal liqa'i wa basyashatil wajhi wa taqbili yadir rajulis salihi wa taqbili waladihi syafaqatan wa mu'anaqatil qadimi min safarin wa karahatil inhina'i. Di dalam bab ini ada hadis dengan nomor 889. Wa an Safwan bin Assalin radhiyallahu anhu qala yahudiyyun li sahibihi
idhab bina ila hadan nabiyyi fa'ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu an tis'i ayatin bayyinat fadzakarul hadisi ila qawlihi faqabbala yadahu wa rijlahu wa qala nashhadu innaka nabiyyun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu bi asanida sahihah. Hadis ini diriwayatkan oleh Sofwan ibni Asalin radhiyallahu anhu, berkata seorang Yahudi kepada temannya, "Mari kita pergi kepada Nabi." Kemudian datanglah mereka menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fasa'alahu an tis'i ayatin bayyinat. Dan mereka menanyakan 7 ayat yang pernah diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Fadzakarul hadisi ila qawlihi. Dan setelah Rasulullah menjelaskan hal tersebut, faqabbala yadahu wa rijlahu. Mereka berdua mencium tangan dan juga kakinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala nashhadu innaka nabiyyun. Dan mereka berdua berkata, kami bersaksi bahwa engkau adalah nabi. Rawahu Tirmidzi wa ghairuhu bi asanida sahihah. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga selainnya dengan sanad yang sahih. Ternyata ada yang mencium tangan dan juga kaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang katanya tadi Ustadz Maududi tidak ada seorang pun yang mencium tangan dan juga kakinya. Baik, kita lanjutkan di hadis setelahnya, nomor 890. Wa ani ibni Umar radhiyallahu anhuma qissatun qala fiha fadanawna minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqabbalna yadahu. Rawahu Abu Dawud. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qissatun menceritakan suatu kisah qala fiha dan dikatakan di dalamnya fadanawna minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, kami mendekat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, faqabbalna yadahu, dan kami mencium tangan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata sahabat pun juga mencium tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan, yaitu kitab Al-Azkar. Di dalam kitab Al-Azkar punya kami halaman 234. Babu fi masaili tatafarra'u 'ala salam. Di dalam bab tersebut Imam An-Nawawi menyebutkan faslun idza arada taqbila yadi ghairihi in kana dzalika li zuhdihi wa salahihi aw ilmihi aw syarafihi wa siyanatihi aw nahwi dzalika minal umuri diniyah lam yukrah bal yustahab. Wa in kana li ghinahu wa dunyahu wa sarwatihi wa syaukatihi wa wajahatihi inda ahli dunya wa nahwi dhalika fahuwa makruhun syadidul karohah. Wa qala al-mutawalli min ashabina la yajuz fa asyara ila annahu haram. Adapun ketika mencium tangan ataupun selainnya, in kana dzalika li zuhdihi wa salahihi aw ilmihi aw syarafihi wa siyanatihi aw nahwi dzalika minal umuri diniyah lam yukrah bal yustahab. Mencium tangan karena kezuhudan pemiliknya ataupun kebaikannya, atau ilmunya atau kemuliaannya atau keterjagaannya atas maksiat atau selain darinya, dan yang berupa urusan-urusan agama, lam yukroh bal yustahab, tidaklah dimakruhkan atau dibenci, bahkan hal tersebut adalah mustahab atau dianjurkan. Wa in kana li ghinahu wa dunyahu wa sarwatihi wa syaukatihi wa wajahatihi inda ahli dunya wa nahwi dzalika fahuwa makruhun syadidul karohah. Tetapi jika mencium tangan dikarenakan untuk urusan kekayaan atau urusan dunia, urusan untung rugi, urusan kekuasaan, urusan mencari muka kepada ahli dunia, ataupun yang serupa dengannya, maka hal tersebut makruh syadidul karoha. Makruhnya itu teramat sangat. Wa qala al-mutawali min ashabina, berkata al-mutawali, la yajuz, tidak diperbolehkan, fa asyara ila annahu haram, dan hal tersebut menunjukkan haram. Lanjutannya, Imam An-Nawawi membawakan hadis. Rawaina fi sunani Abi Dawudin an Zari'in radhiyallahu anhu wa kana fi wafdi Abdul Qaisi qala faja'alna natabaddaru min rawahilina fanuqabbilu yadin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa rijlahu.
Di sini beliau meriwayatkan dari sahabat Zari' radhiyallahu anhu, wa kana fi wafdi Abdul Qaisi, dan beliau pada saat itu adalah delegasi dari suku Abdul Qais. Qala faja'alna natabadaru min rawahilina. Kami bersegera turun dari tunggangan-tunggangan kami. Fanuqabbilu yadin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa rijlahu. Lalu kami mencium tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kaki beliau. Nah, sahabat melakukan mencium tangannya Nabi dan juga kakinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apakah benar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah dicium tangan dan kakinya? Mungkin Ustadz Maududi Abdullah kurang referensinya, ya mungkin, atau belum pernah membaca hadis ini. Kemudian beliau melanjutkan, warawaina fi sunani Abi Dawud aidon an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qissatun qala fiha fadanauna, yakni minan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqabbalana yadahu. Nah, ini adalah hadis yang sama di kitab Rawdatul Thalibin tadi. Bahkan ulama Salafi Wahabi yang ada di Arab Saudi sana, yaitu Syekh Utsaimin, memperbolehkan mencium tangan dan juga kaki orang yang lebih mulia dari kita. Pada saat beliau mensyarahi kitab yang tadi kita baca, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, pada saat dua Yahudi mencium tangan dan kakinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mensyarah hadis tersebut. Waqala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al-hasil anna hadaini rajulaini qabbala yadan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa rijlahu fa'aqarrahuma ala dhalika wa fi hada jawazu taqbilil yadi wa rijli lil insanil kabiri syarafi wal ilmi. Kadzalika taqbilal yadi war rijli minal abbi wal ummi wa ma asbaha dzalika li'anna lahuma haqqan wa hadza minat tawadu'. Ibnu Utsaimin menyebutkan dua orang tersebut yang dimaksud adalah dua Yahudi itu memang telah mencium tangan dan kakinya Nabi. Nabi mengakuinya dan juga tidak mengingkari hal tersebut. Maka hukumnya boleh mencium tangan dan juga kaki orang yang memiliki kemuliaan. Sebagaimana mencium tangan atau kaki ibu dan juga ayah kita. Karena hal tersebut adalah hak mereka. Dan hal ini, mencium tangan dan juga kaki termasuk bentuk ketawaduan kita. Itu adalah penjelasan dari Ibnu Utsaimin. Baik, yang terakhir saya akan bawakan dua asar dari sahabat. Yang mungkin Salafi Wahabi menyebutkan itu kan kemuliaannya Rasulullah saja. Sedangkan sahabat tidak pernah melakukan hal tersebut. Apakah iya hal tersebut hanya keutamaan kepada Rasulullah SAW saja? An Ammar bin Abi Ammarin anna Zaid bin Sabitin raqiba yauman fa akhadha ibnu Abbasin birikabihi faqala tanahha ya ibn ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala hakadha umirna an naf'ala bi ulama'ina wa kubara'ina. Faqala Zaidun arini yadaka fa akhraja yadahu faqabbalaha faqala hakadha umirna an naf'ala bi ahli baitin nabiyyina sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, indah sekali. Diriwayatkan dari Ammar bin Abi Ammar, sesungguhnya Zaid bin Sabit pernah mengendarai hewan tunggangannya. Lalu Ibnu Abbas mengambil tali kekangannya dan menuntunnya. Zaid pun berkata, Tanahha ya ibn ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lakukan hal ini, wahai anak dari paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawaban Ibnu Abbas, hakadha umirna an naf'ala bi ulama'ina wa kubara'ina. Beginilah kami diperintahkan untuk memperlakukan atau menghormati ulama kami. Masya Allah. Zaid pun berkata, arini yadaka, kemarikan tanganmu. Fa'akhraja yadahu, kemudian Ibnu Abbas mengeluarkan tangannya. Faqabbalaha, Zaid bin Sabit mencium tangan tersebut. Faqala hakada umirna an naf'ala bi ahli baiti nabiyyina sallallahu alaihi wasallam. Beginilah kami diperintahkan untuk memperlakukan ahli baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu indahnya sikap para sahabat. Yang kedua, An Suhaibin qala ra'aitu aliyan yuqabbilu yadal Abbas wa rijlaihi. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Adabul Mufrad. Dari Syuhaib, beliau berkata, aku pernah melihat sahabat Ali mencium tangan sahabat Abbas dan juga kedua kakinya. Para sahabat pun mencium tangan dan juga kaki selain dari Rasulullah SAW. Dikarenakan kemuliaannya. Entah itu karena
umurnya yang sudah lebih tua dari kita ataupun kemuliaan yang lain, entah itu lebih zuhud ataupun lebih solih ataupun lebih berilmu daripada kita, maka kita diperbolehkan, bahkan dianjurkan untuk mencium tangannya, dan lebih ekstrimnya lagi mencium kakinya. Hal tersebut diperbolehkan di dalam Islam. Maka ustadz-ustadz Salafi Wahabi sebaiknya membaca referensi-referensi yang lebih banyak agar tidak mudah menyalahkan orang lain. Bahkan mencap orang itu memiliki kunci surga, seakan-akan yang tidak mencium tangannya maka tidak di ACC masuk surga, seperti itu. Ini adalah ajaran Islam. Ini adalah budaya yang baik yang perlu dilestarikan. Bahkan perlu kita tekankan dan anjurkan kepada anak-anak kita, agar anak-anak kita itu memiliki adab yang baik kepada orang yang lebih tua darinya atau orang yang lebih mulia. Bahkan ulama kalian, Syekh Utsaimin, memperbolehkan dan menganjurkan hal tersebut. Baik, yang terakhir kita akan tunjukkan salah satu Ustadz Salafi Wahabi yang ternyata bertolak belakang pendapatnya dengan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas dan juga Ustadz Maududi Abdullah. Loh,